Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Kita berjumpa kembali di pertemuan 6 mata kuliah mikroprosesor. Jadi untuk mata kuliah mikroprosesor pada pertemuan 6 ini kita masuk ke materi bus dan sistem interkoneksi pada mikroprosesor. Nah, yang pertama kita tentunya harus memahami apa sih bus dan apa sih itu sistem yang interkoneksi. Ya, dalam sebuah eh, mikroprosesor dan alat-alat yang berkaitan dengan komputer, tentunya ada dua istilah ini yang akan kita pelajari. Terlebih dulu kita harus tahu dulu bus system. Jadi bus system itu apa? Bus system itu adalah diibaratkan sarana pengangkut atau saluran atau jalur yang terdapat di dalam suatu mikroprosesor atau CPU yang menghubungkan antara mikroprosesor tersebut dengan dunia luar. Jadi dunia luar itu bisa internet, bisa peripheral tambahan seperti kamera, printer, keyboard, mouse, komputer, dan lain sebagainya. Jadi jalur tersebut diberi nama bus. Dan juga melalui sarana bus, inilah mikroprosesor mampu menerima data atau mengirimkan data hasil pengolahannya keluar dari sistem mikroprosesor dan mampu untuk menghubungi peralatan-peralatan pendukungnya. Nah, jadi melalui bus ini mikroprosesor bisa menerima dan mengirimkan semua keperluan data dan juga instruksi yang masuk dan keluar di dalam mikroprosesor. Pada setiap mikroprosesor atau CPU terdapat 3 sistem bus dasar, yaitu bus data atau data bus, address bus, dan control bus. Tipe atau arah atau jalurnya ternyata berbeda. Kalau data bus itu bidireksional. Dalam hal ini artinya dua arah. Sedangkan unidireksional yaitu segala arah. Jadi ini sudah ditetapkan oleh pabrik membuat dari mikroprosesor dan konsepnya tentu sudah dipersiapkan dengan baik. Terus kita masuk kepada data bus terlebih dahulu. Data bus itu sebagai sarana pengangkut data atau pembawa data antara CPU dan komponen pendukungnya. Jadi melalui jalur ini, melalui data bus ini, data-data yang diminta oleh user dan juga sistem diangkut atau dibawa melalui data bus. Jumlah data bus menyatakan lebar jejak atau lebar dari datanya pada CPU atau jumlah data yang berbentuk bit instruksi yang mampu diambil persatuan waktu. Jadi semakin banyak data busnya juga lebar dari data tersebut, memorinya juga akan membutuhkan lebih banyak. Yang ketiga, data bus biasanya digunakan sebagai taksonomi dari mikroprosesor yang bersangkutan. Jadi di sini diibaratkan sebuah dasar, ada taksonomi atau jenjang-jenjang tingkatan dalam mikroprosesor dalam pendistribusian sebuah data. Terus selanjutnya address bus, yaitu sebagai sarana pembawa alamat. Jadi setiap data perlu ada alamat yang dituju. Pengirim dan penerima dari mikroprosesor ke komponen pendukungnya atau perangkat yang ada di luar dari mikroprosesor.
Setiap komponen pendukung di dalam sistem komputer harus mempunyai alamat yang unik. Dalam artian alamatnya tidak boleh sama satu dengan yang lainnya. Harus dibedakan dan itu bersifat unik. Terus jumlah dari address bus menyatakan jumlah komponen pendukung yang mampu dialamati oleh mikroprosesor yang bersangkutan. Jadi ini terkait dengan banyaknya address bus yang digunakan untuk komponen pendukung dalam mengoperasikan mikroprosesor tersebut. Selanjutnya ada control bus, yaitu sebagai sarana pembawa sinyal kontrol antara mikroprosesor dan peralatan pendukung di dalam kesinambungan komunikasi antara bagian pada sistem komputer tersebut. Nah, jadi control bus ini sebagai sinyal yang nantinya akan ada file masuk atau file yang keluar. Jadi memberikan sebuah notifikasi atau pemberitahuan setiap elemen atau setiap bagian yang ada di data bus dan juga di address bus. Contoh sinyal digunakan pada sistem komputer ada yang berupa memory write, memory read, ada I/O write, ada I/O read, ada transfer ACK, ada bus request, ada bus grant, ada interrupt request, ada interrupt ACK, reset, dan clock. Jadi semuanya itu merupakan contoh kontrol sinyal yang ada di dalam sistem komputer dan sistem mikroprosesor. Selanjutnya, sebuah komputer terdiri dari sekumpulan komponen-komponen dasar seperti CPU, memori, dan I/O, dan saling berinteraksi satu dengan lainnya. Nah, itu adalah dasar dari yang namanya sistem mikroprosesor. Kumpulan lintasan-lintasan yang saling menghubungkan berbagai modul-modul tersebut dikenal dengan nama struktur interkoneksi. Jadi bagaimana sebuah blok CPU, memori, I/O, dan peripheral lainnya, dan lintasan yang menghubungkan itu semua itu dinamakan struktur interkoneksi. Ada 3 jenis transfer data dalam sebuah jalur struktur interkoneksi yang bisa kalian simak. Yang pertama adalah CPU memori. Jadi dari CPU menuju memori, dari CPU menuju I/O, atau dari I/O menuju memori. Ya, seperti itu. Terus selain itu ada 3 jenis interkoneksi. Yang tadi transfer data, yang di bawahnya 3 jenis interkoneksi dalam komputer. Yang pertama adalah CPU interconnection, yang kedua memory interconnection, yang ketiga I/O interconnection. 3 komponen besar ini yang nantinya saling melakukan interkoneksi, saling melakukan transfer data satu dengan yang lainnya. Sehingga setiap pekerjaan yang dibebankan dalam komputer tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Nah, jika kita melihat melalui gambar, bisa kita simak dari slide ini. Jadi yang pertama ini adalah CPU interconnection dari awal. Di sini ada instruksi data sinyal yang masuk, selanjutnya diolah oleh CPU dan dikeluarkan berupa data dan kontrol. Sedangkan memory interconnection di sini ada write, ada read, ada alamat, ada data. Intinya diproses, yang keluarnya adalah data. Dan sedangkan I/O interconnection ada write, read, alamat, eksternal, internal, ada komponen I/O yang keluarnya itu adalah internal, eksternal, dan interrupt. Nah, jadi tentunya dari gambar ini bisa kalian bedakan bagaimana masing-masing modul dalam sistem komputer itu bisa melakukan sistem interkoneksi dengan baik. Selanjutnya, kalau kita melihat secara arsitektur bus system dalam sebuah komputer bisa digambarkan seperti ini.
Jadi ada CPU, memori, memori 2, I/O yang kedua, dan lain sebagainya itu merupakan bagian atau terminal-terminal yang nantinya akan diakses dibantu menggunakan control bus, address bus, dan data bus. Nah, semuanya memiliki jalurnya masing-masing dan sudah ditetapkan sekedemikian rupa sehingga bisa melakukan pekerjaan atau kebutuhan akan suatu file dan data itu secara itu bagian dari arsitektur bus system dalam sebuah. Selanjutnya kita menelaah lebih dalam lagi kelemahan bus system. Jadinya tentunya ada sisi negatif, ada juga sisi positif dalam setiap perangkat yang akan kita gunakan. Kelemahan dari sistem bus yaitu apabila banyak terdapat I/O, input output atau sistem memori yang dihubungkan ke dalam data bus, maka dapat menurunkan kinerja dari sistem keseluruhan. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kelemahan sistem bus itu adalah bermula dari atau bersumber dari banyaknya pekerjaan atau load pekerjaan yang diminta oleh user. Ibaratnya kita menghidupkan komputer, kita buka aplikasi Microsoft Word, kita membuka aplikasi Corel Draw, kita membuka aplikasi Adobe Premiere, sambil kita melakukan internet secara live streaming seperti itu. Dan itu jika memori perangkat I/O yang disediakan tidak mendukung, tentunya akan terjadi penurunan kinerja yang akan menimbulkan yang namanya propagation delay. Atau yang kedua bisa menyebabkan bottlenecks. Kalau dilihat dari bentuk bottlenecks, itu yang bagian bawahnya besar, tapi ujung botolnya itu semakin kecil. Jadi data yang mau akses besar, tetapi keluarnya kecil. Nah, adanya penurunan kinerja dari perangkat I/O memori tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatlah beberapa arsitektur bus dasar dengan tujuan untuk mengefisienkan sistem. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama yang paling awal adalah traditional bus. Istilahnya itu ISA bus. Ya, jadi itu adalah contoh teknologi atau teknologi bus system yang pertama kali yang ada di komputer. Yang kedua itu yang sekarang ini masih ada dan terus digunakan adalah VCI bus. Itu adalah sudah kalian dapat temukan di dalam komputer-komputer sekarang ini terkait dengan peripheral, komponen interconnection di dalam mikroprosesor dan sistem komputer sekarang ini. Nah, kalau kita lihat dari segi bentuk, ini adalah ISA. Jadi bentuknya yang seperti ini, jika kalian melihat seperti ini adalah ISA. Nah, jadi Industrial Standard Arsitektur namanya, kepanjangannya. Jadi istilahnya ini ISA. Nah, sekarang ini yang sudah banyak ada di komputer sekarang ini adalah PCI. Itu peripheral component interconnection. Jadi kecepatannya jauh berbeda antara ISA dan PCI. Terus traditional bus atau ISA itu memiliki beberapa sifat. Pertama, peripheralnya high speed. Entah itu dalam segi network, SCSI-nya, video grafiknya, dan lain-lain. Dengan peripheral low speed. Dikoneksikan dengan expansion bus yang sama sehingga kinerja bus tidak optimal. Nah, jadi jika peripheralnya high speed seperti ini, tetapi
ada juga dikondisikan secara low speed, tentunya akan menghasilkan kinerja bus yang tidak optimal. Tentunya harus sama-sama mendukung satu dengan yang lainnya. Bus atau beban sistem bus sangat berat sehingga kinerjanya lambat. Nah, jadi beban atau load kerja dari sistem bus itu untuk tipenya yang tradisional ini sangat berat, sehingga itu yang menyebabkan perangkat-perangkat komputer zaman dulu tidak lagi kompeten digunakan sekarang ini. Terus traditional bus ini merupakan sistem bus tunggal atau single bus system yang populer diterapkan pada jenis IBM PC. Ya, ini eranya 80. Di sistem tradisional ini saat tahun 80 digunakan dengan baik, tetapi jika di tahun sekarang digunakan tentunya performanya tidak sebagus dulu. Nah, diagram dari tradisional bus bisa kalian lihat seperti ini. Tentunya ada mikroprosesor, ada local bus, ada cache, memori, dan beberapa expansion tambahan, bisa itu network, atau modem, dan lain sebagainya. Dan semua jalurnya sudah terkoneksi. Interconnection. Selanjutnya ada yang kedua, high speed bus atau PCI. Ini memiliki sifat yaitu high speed bus, bus kecepatan tinggi untuk koneksi peripheral berkecepatan tinggi. Contohnya adalah video, geographic, network, dan SCSI. Expansion bus yaitu bus berkecepatan rendah untuk koneksi peripheral berkecepatan rendah seperti modem, fax, dan serial. Karena untuk modem, fax, dan serial ini tidak memerlukan koneksi yang tinggi dalam pekerjaannya. Terus beban sistem bus menjadi lebih ringan sehingga kinerjanya menjadi lebih cepat. Ya, tentunya didukung oleh peripheral komponen lainnya sehingga high speed bus ini memberikan keringanan dalam kinerja. High speed bus merupakan jenis bus ganda atau multibus, contohnya adalah PCI di komputer sekarang ini. Banyak digunakan untuk tambahan graphic card, tambahan dari modem, atau namanya koneksi dari LAN-nya, dan lain sebagainya itu. Dan semua itu mendukung high speed bus untuk kinerja dari mikroprosesor tersebut dan sistem komputer secara umumnya. Nah, bentuk dari high speed bus bisa seperti ini. Jadi ada dua lokal, ada local bus, ada sistem bus yang nantinya satu dengan yang lainnya saling berkomunikasi, saling berinteraksi sehingga menciptakan sebuah jalur yang cepat untuk bisa menyampaikan sekian data, sekian file secara singkat. Nah, inilah bentuk-bentuk dan gambarannya. Oke, itu saja pemaparan pada pertemuan 6 hari ini. Ini sebagai refleksi dan juga tambahan materi untuk kalian sehingga bisa kalian pelajari lebih lanjut untuk kedepannya. Oke, itu saja pemaparan saya pada pertemuan 6. Kita lanjutkan nantinya di minggu depan untuk pertemuan 7. Terima kasih.